Selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Atas berkat dan kesetiaan daripada Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan bersekutu di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bertahtalah di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami ketika kami semua akan membaca dan merenungkan firman daripada Tuhan. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan kami diterangi oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami dibentuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam ketiga pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil melawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Kemenangan sebuah tim sepak bola itu terjadi bukan karena tergantung dari satu atau dua pemain, melainkan bagaimana kerja tim dalam sebuah kesatuan. Benar, dalam tim permainan sepak bola ada beberapa pemain kunci yang sangat menentukan aliran serangan dan kekuatan pertahanan.
Tetapi mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika pemain lainnya tidak merespon permainan itu, jika pemain lainnya bermain dengan buruk, atau jika pemainnya melakukan permainan yang tidak sesuai dalam kesatuan. Itu akan menjadi tim yang sia-sia. Namun ketika pemain tim yang lain merespon akan arahan dari pemain tim kunci, maka mereka akan menuai sebuah kemenangan. Ada pula yang dikenal dalam permainan sepak bola atau kemenangan sepak bola itu sendiri dengan pemain ke-12, yakni tidak lain adalah penonton atau supporter, di mana dukungan dari supporter ini sering pula menjadi nyawa tambahan dalam kesatuan atau di dalam permainan sepak bola, sehingga ada dukungan yang memberikan semangat dan mereka mendapatkan kemenangan. Semua itu adalah satu kesatuan, satu unit yang memiliki kesediaan untuk bekerja dengan mereka memiliki visi, harapan, semangat, tujuan yang sama, sehingga membentuk kekuatan dan juga menuai sebuah kemenangan. Firman Tuhan pada hari ini juga dirasakan dan dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka menang melawan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek yang pada saat itu menindas, menekan dan memberikan dan merampas hasil yang mereka punya, sehingga mereka hidup di dalam kesulitan. Melihat keadaan itu terjadi, Allah menyuruh dan memilih Gideon sebagai hakim. Tentu tugas hakim dalam sejarah Israel berbeda dengan tugas hakim zaman sekarang. Hakim pada sejarah Israel bertugas untuk memimpin umat Allah, karena pada saat itu umat Allah belum memiliki pemimpin seorang raja. Sehingga hakim dipilih oleh Allah untuk dapat memimpin bangsa Israel ketika Musa dan Yosua sudah tidak ada lagi. Gideon adalah salah satu hakim yang diangkat oleh Allah setelah Deborah, di mana Gideon bersama-sama dengan umat Israel, mereka membentuk strategi untuk mengalahkan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bahwa strategi kepemimpinan yang dimiliki oleh Gideon itu berdasar dan berakar daripada Allah yang telah menjamin kemenangan Israel di bawah kepemimpinan Gideon. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 bagaimana ada mimpi yang dijelaskan sebagai bentuk bahwa orang-orang Midian akan jatuh ke dalam tangan bangsa Israel. Dan ketika semua itu disampaikan oleh Gideon, maka Gideon mengarahkan seluruh orang-orang Israel yang telah terpilih yang berjumlah 300 orang dengan strategi yang mereka punyai, bahwa mereka bukan membunuh atau menyerang secara fisik, tetapi strategi mereka adalah menaati apa yang Allah sudah rancangkan melalui Gideon, di mana para pasukan-pasukan yang 300 orang itu mereka diperlengkapi dengan senjata yang sederhana, bukan senjata senapan, bukan pistol, bukan panah, bukan busur yang dimiliki oleh orang-orang Midian, tetapi yang mereka punya adalah sangkakala, mereka punya adalah buyung, yang mereka punya adalah suluh, di mana terompet, kendi, dan juga obor dalam bahasa kita yang dipakai sebagai alat persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang Israel justru membuat orang-orang Midian yang sangat banyak dan kekuatan yang banyak itu malah kalah, dan juga mereka kacau balau dan mereka hidup
di dalam ketakutan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-22, ketika tiupan sangkakala itu dilakukan dengan 3 titik dari 3 kelompok yang dibagi oleh Gideon, maka Allah berperkara dan kuasa Allah terjadi sehingga peperangan itu dimenangkan oleh Gideon dan bangsa Israel. Bahkan kita melihat bahwa Gideon bukan hanya bersama-sama dengan bangsa Israel, tapi juga mengerahkan orang-orang dari suku Manasye, Naftali dan juga Asyer untuk mengejar orang-orang Midian dan menumpas mereka sehingga mereka benar-benar berada dalam kemenangan. Ini terlihat bahwa kemenangan yang dilakukan dan diterima sebagai keberhasilan orang-orang Israel dan yang dipimpin oleh Gideon itu karena iman yang aktif. Iman yang berdasarkan serta ketaatan yang berdasarkan daripada Allah, sehingga dengan demikian menghasilkan kerja yang taat dan kompak sebagai kesatuan, maka hal itu akan berbuahkan manis, yaitu keberhasilan dan kemenangan. Bapak, Ibu, opung, anak-anak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama, bahwa bersama dengan Tuhan, ketika kita punya iman yang teguh, bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Iman yang aktif itu adalah melakukan, menjalankan proses kehidupan itu dengan mengandalkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahwa berjalan bersama dengan Allah dalam iman yang aktif, maka kita akan merasakan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kemenangan dalam rasa cemas dan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, virus corona dapat saja digambarkan seperti orang-orang Midian yang merampas, yang mengambil hasil yang kita punya, kebahagiaan, kebebasan, kehidupan kita yang seperti biasa. Sehingga kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam ketertindasan, kita hidup dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat miris. Namun firman Tuhan menguatkan kita bahwa keadaan saat ini yang membuat kita takut untuk melakukan hal-hal di tengah-tengah kehidupan kita, kita mampu menghadapinya dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Karena kita percaya kita ada dalam tangan Tuhan. Karena saat ini tidak sedikit orang takut menghadapi persoalan hidup, sekalipun mereka telah mendengar firman Tuhan bahwa kita ada dalam tangan Tuhan, kadang-kadang ragu. Tapi mari kita belajar seperti Gideon, yang dulu ragu dan tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel. Tapi karena ia percaya akan tangan Tuhan beserta dengan ia, maka ia dipakai oleh Tuhan untuk membawa pembebasan dan memenangkan peperangan dalam kehidupan orang-orang Midian. Demikian juga dengan kita. Percayalah bahwa kondisi yang kita alami, kesulitan ekonomi yang kita saat ini gumuli, bahkan itu membuat kita berada dalam masalah besar. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita bukan untuk dihindari, tapi untuk kita jalani, untuk kita lewati, untuk kita hadapi, untuk kita taklukkan bersama-sama dengan Allah. Sehingga mari kita semakin percaya bahwa jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, apapun itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar tentang kerja sama. Ada sebuah ungkapan yang ditulis di SGDK, dia mengatakan seperti ini, sendiri kita adalah setetes air, bersama kita adalah lautan. Dari ungkapan ini mau mengajak kita bahwa setiap manusia, saudara dan saya, itu punya kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita.
Jika kita satukan itu, maka akan menjadi suatu kekuatan atau kemampuan yang besar dan tidak terbatas untuk menghadapi persoalan dan tantangan hidup dengan bekerja sama. Kita melihat Gideon dan orang Israel. Mereka bekerja sama, mereka mendengar Gideon, mereka melakukan apa yang diinstruksikan. Dan dalam kerjasama yang baik itu, mereka bisa menang. Dalam kerjasama, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menuntut kebersamaan. Dan kebersamaan itu menuntut keterbukaan. Keterbukaan menuntut kepercayaan, yakni saling mempercayai satu yang lain dalam bekerja sama. Dalam kerjasama kita saling mengisi, bukan menguras. Dalam kerjasama kita saling berbagi, bukan saling monopoli. Dalam bekerja sama kita saling mengasihi, bukan saling menguasai. Dan ini adalah modal untuk kita melakukan kerjasama di tengah-tengah kehidupan kita. Kerjasama bukan hanya dipakai ketika berperang, tetapi kerjasama itu juga harus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak sebagai keluarga untuk kuat melewati proses kehidupan yang berat dengan kerjasama. Dalam keluarga kita ada orang tua, ada anak, ada yang tua, ada yang muda, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kelemahan. Tetapi ketika kita menyatukan semuanya itu bersama-sama menjadi satu, maka kita, keluarga, bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Demikian juga kita dalam lingkup yang besar, lingkup berjemaat. Setiap pribadi kita punya karunia masing-masing. Kita mengingat bahwa gereja itu diibaratkan oleh Rasul Paulus seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, dan sama-sama saling membutuhkan. Dan Yesus Kristus adalah kepala gereja sebagai komando, sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita bekerja sama, maka persoalan gereja kita akan teratasi. Dalam persekutuan kita, segala tantangan dalam pelayanan, ketika kita jalani dalam kekompakan, dalam kerja yang taat, kerja yang direspon dengan baik, maka semuanya itu akan menuai keberhasilan. Sebagai salah satu contoh, saat ini kita sedang melakukan pembangunan, renovasi rumah pelkat, dan itu sudah mungkin berjalan 70, 60 atau 70%, dan saat ini masih sementara digumuli. 60 sampai 70% terbangun karena kerjasama dari pribadi-pribadi yang mau merespon akan panggilan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan saat ini saya mengajak saudara bersama-sama kita berjalan agar tempat di mana kita pakai untuk rumah pelkat dan kita pakai untuk beribadah itu bisa dapat terselesaikan karena hati yang mau bekerja sama satu dengan yang lain. Bahkan kerjasama itu terlihat dalam masa situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang terbatas kita masih bisa beribadah walaupun kita di rumah masing-masing secara daring. Tuhan menghadirkan anak-anak muda yang punya potensi untuk bekerja sama dengan gereja, dengan kemampuan mereka, sehingga ibadah daring dapat terlaksana. Tuhan menghadirkan presbiter yang pada saat ini melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, sehingga jemaat dalam kerjasama dapat bertumbuh. Sehingga kita memiliki semboyan yang teguh bahwa ketika kita bergotong royong, ketika kita bekerja sama, ketika kita sungguh-sungguh menyatukan kembali karunia-karunia kita untuk membangun persekutuan kita, maka kita sungguh-sungguh juga akan melihat tangan kuasa Tuhan, tangan kuasa Allah yang besar bekerja di dalam pertumbuhan iman gereja, bahkan dalam kebersamaan kita di tengah-tengah sistem presbiterian sinodal, berjalan bersama-sama untuk melakukan pelayanan Allah, sehingga kerjasama yang baik itu akan menuai buah yang manis, yaitu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kita merasakan kebahagiaan dan berkat daripada Allah.
Mari Bapak Ibu kita coba untuk membangun kembali kerjasama kita. Sehingga dalam semuanya itu kesulitan yang kita hadapi, kita lalui bersama-sama. Dan itu akan menjadi mudah karena Allah pun hadir dan kita merespon itu dalam iman yang aktif dan teguh. Mari berimanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan mulailah untuk hidup bekerja sama satu dengan yang lain. Amin.